Sahabat tani, ini adalah leaf mold. Leaf mold ini saya ambil dari dedaunan ketapang yang sudah mengalami pelapukan dan juga pembusukan secara alami. Dan di dalam 1 gram leaf mold ini terdapat jutaan mikroorganisme yang sudah bekerja merombak daun yang semula utuh hingga menjadi lapuk dan bernutrisi untuk tanaman. Dan kalau leaf mold ini kita tambahkan dengan 3 bahan lainnya yaitu air, kentang dan juga garam kasar, maka bakal jadi JMS atau Jadam Microbial Solution yang dapat digunakan untuk memperbaiki tanah pertanian kita. Lalu ada pertanyaan dari salah satu subscriber kita yaitu Bapak Algia Darwissalam. Bisakah pemupukan JMS atau JLF dicampurkan dengan NPK sintetis? Maka kita akan buktikan melalui pengamatan mikroskopik ini ya sahabat tani bagaimana reaksi mikroorganisme pada leaf mold ini ketika kita campurkan dengan pupuk NPK berbeda tipe. Jadi ikuti pengamatannya sampai habis ya, pasti bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, ini adalah 3 jenis pupuk NPK. Yang ini pupuk NPK dengan grade fertilizer 20-10-10. Yang ini 16-16-16. Dan yang ini adalah 9-25-25. Dan buat yang belum tahu apa itu grade fertilizer, nah itu adalah angka yang menunjukkan persen kandungan unsur hara makro yaitu N, P, dan juga K pada suatu produk pupuk. Saya ambil contoh ya sahabat tani yang ini. Nah, ini adalah 20-10-10 ya enggak? Nah, artinya pupuk ini memiliki kandungan unsur hara nitrogen itu sebesar 20%, fosfor sebesar 10%, dan kalium juga sebesar 10%. Dan NPK jenis ini ya sahabat ini adalah NPK yang khusus kita gunakan pada fase vegetatif tanaman. Kemudian yang ini, nah ini adalah 16-16-16 ya sahabat tani, yang berarti baik N, P, dan juga K itu memiliki kandungan yang setara yaitu 16%. Dan pupuk ini tuh bisa dibilang adalah pupuk yang fleksibel gitu ya sahabat tani. Dan memang lebih direkomendasikan aplikasinya itu pada masa pertengahan usia tanaman. Sedangkan yang ini ya sahabat tani, nah ini adalah NPK dengan grade fertilizer yaitu 9-25-25. Yang berarti terdapat kandungan nitrogen sebesar 9%, fosfor sebesar 25%, dan juga kalium sebesar 25%. Dan pupuk jenis ini ya sahabat tani memang khusus digunakan pada fase generatif tanaman atau masa berproduksi tanaman. Dan buat Anda yang kepengen tahu penjelasan detail soal grade fertilizer ini ya sahabat tani, maka silahkan tonton pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Dan kita akan lihat ya sahabat tani bagaimana reaksi mikroorganisme leaf mold yang ini ya sahabat tani ketika kita campurkan dengan 3 jenis NPK ini, yang vegetatif, kemudian yang tengah-tengah, dan juga yang generatif ini ya sahabat tani. Dan untuk konsentrasi pupuk nanti yang bakal kita gunakan yaitu 2 gram per 100 ml air. Dan buat Anda yang nanya gitu loh, kenapa kok 2 gram gitu ya sahabat tani, maka itu karena dosis kocor yang direkomendasikan itu adalah 4 kg per 200 liter airnya. Artinya kalau kita gunain 100 ml air, maka artinya dosis NPK yang kita berikan itu sesuai rekomendasinya adalah sebanyak 2 gram per 100 ml nya gitu ya sahabat tani. Dan mari kita mulai pengujiannya, yuk. Pertama-tama kita masukin air pada masing-masing wadah itu sebanyak 100 ml. Kemudian kita tambahin pupuk NPK pada masing-masing wadahnya itu sebanyak 2 gram aja.
Dan setelahnya aduk secara merata. Nah, masing-masing udah kita kasih sebanyak 2 gram ya sahabat tani. Jadi yang sebelah kiri ini tuh ada NPK fase vegetatif, yang tengah ini tuh NPK seimbang, dan yang kanan ini ya sahabat tani, nah ini adalah NPK generatif. Dan pengujian pertama itu dimulai dari NPK yang vegetatif gitu ya sahabat tani. Itu kita tambahkan dengan leaf mold sebanyak 3 gram aja. Dan aduk secara merata. Jika udah, maka mari kita ambil sampelnya. Dan kita taruh pada mikroskop. Dan seperti inilah kondisi mikroorganismenya ketika kita campurkan dengan pupuk NPK pada menit-menit awal. Ternyata ada mikroorganismenya ya sahabat tani. Nah, meskipun memang nggak banyak ya nggak. Dan ini tuh karena memang kita ngasih leaf moldnya tuh cuma 3 gram aja ya sahabat tani. Dan sekarang kita lanjut pada NPK yang seimbang. Ternyata juga ada loh ya sahabat tani mikroorganisme yang bergerak-gerak pada menit-menit awal ini. Dan lanjut pada NPK yang generatif. Ternyata juga ada pergerakan mikroorganisme ya sahabat tani. Artinya dari sini kita bisa simpulin gitu loh pada menit-menit awal pencampuran. Nah, mikroorganisme itu masih ada gerakannya ya sahabat tani. Artinya mikroorganisme pada menit-menit awal itu nggak apa-apa ketika tercampurkan dengan pupuk NPK yang berbeda jenis. Kemudian kita tutup dulu ya sahabat tani masing-masing wadah sampelnya. Dan kita akan lanjutkan pengamatannya beberapa jam kemudian. Nah, sekarang udah 9 jam ya sahabat tani dari pencampuran awal kita. Dan dimulai dari NPK yang vegetatif. Kita ambil lagi sampelnya. Kemudian kita taruh lagi pada mikroskop. Dan hasilnya ternyata wow, ada perkembangan lebih banyak ya sahabat tani dari mikroorganismenya. Nah, sebelumnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh bisa dibilang lebih banyakan dari sebelumnya. Dan bisa dibilang bisa gerak lebih bebas gitu ya sahabat tani. Kemudian kita lanjut pada sampel selanjutnya yaitu NPK yang seimbang. Dan kita taruh pada mikroskop. Dan seperti inilah kondisi mikroorganismenya. Nah, ternyata juga ada loh ya sahabat tani. Artinya masih juga nggak apa-apa gitu loh. Dan kita lanjut pada NPK yang generatif. Ternyata juga ada pergerakan loh ya sahabat tani. Dan lebih banyak juga mikroorganisme di dalamnya dibanding dengan sebelumnya. Maka dari sini udah berani gitu ya sahabat tani kita ambil kesimpulan bahwa mikroorganisme leaf mold ketapang itu nggak apa-apa ketika dicampurkan dengan pupuk NPK dengan dosis yang sesuai dengan rekomendasi. Artinya siapa tahu di antara sahabat tani itu ada yang mau semi organik dalam proses budidayanya, maka aplikasi itu baik JMS, JLF atau yang menggunakan leaf mold ketapang dalam proses pembuatannya itu masih nggak apa-apa gitu ya sahabat tani ketika kita campurkan dengan pupuk NPK berbeda jenis. Dan sekarang kita masuk pada Q&A pada video pengamatan ini, oke? Pertama, pengamatan ini kan menggunakan pupuk NPK. Bagaimana kalau pencampurannya itu dengan bubuk daun? Ya nggak masalah ya sahabat tani, asal dosis yang Anda gunakan itu sesuai dengan yang direkomendasikan dan tidak dilebih-lebihkan gitu ya sahabat tani. Dan lagi, jangan juga dicampur-campur atau dioplos-oplos gitu ya sahabat tani dengan pupuk jenis lainnya gitu, oke? Kedua, apakah aman diaplikasikan pada tanaman dengan kedua kombinasi campuran tersebut baik JLF dan juga pupuk sintetis? Ya soal aman enggaknya gitu ya sahabat tani, ya pengalaman yang menentukan ya enggak.
maka sebaiknya Anda tuh coba terlebih dahulu sedikit. Misal ambil larutan seliter dulu gitu ya sahabat tani, kemudian coba aplikasikan pada beberapa tanaman. Nah, kalau beberapa tanaman tersebut ternyata bertambah kesuburannya dan tidak menunjukkan gejala ke arah yang negatif, artinya silakan ya sahabat tani aplikasikan pada semua tanaman Anda, oke? Ketiga, lalu kenapa selama ini disebutkan kalau pupuk kimia itu bisa membunuh mikroorganisme? Nah, ini yang paling menarik gitu ya sahabat tani. Apa coba? Pertama, bisa jadi pupuk tersebut terdapat kandungan sulfur di dalamnya gitu ya sahabat tani. Karena sulfur memang dia tuh pupuk ya sahabat tani, tetapi pada konsentrasi tertentu dia tuh juga berfungsi loh sebagai fungisida. Dan coba lihat ya sahabat tani di toko-toko, banyak kok dijual fungisida yang berbahan aktif sulfur atau belerang. Kemudian yang kedua, nah ini yang saya bilang adalah faktor perilaku yang bisa dibilang fatal banget dan sering dilakukan, yaitu hanya mengandalkan pupuk kimia atau sintetis aja tanpa adanya penambahan bahan organik gitu ya sahabat tani. Jadi kan mikroorganisme itu bakal berkembang ya sahabat tani ketika masih ada bahan organik di dalam tanah, ya enggak? Dan ketika bahan organiknya itu udah nggak ada lagi atau habis gitu ya sahabat tani dimakan oleh tanaman terus, maka tentu semua populasi mikroorganisme lama-kelamaan bakal mati. Nah, jadi yang membunuh mikroorganisme itu ketika kita tuh hanya full mengandalkan pupuk kimia atau sintetis aja tanpa adanya penambahan bahan organik. Sedangkan kan kita tahu ya sahabat tani bahwa tempat hidup dari mikroorganisme tanah dan juga makanannya itu tersedia ya sahabat tani dari bahan organik. Dan bayangkan ketika itu nggak kita tambahkan, maka apa yang bakal terjadi coba? Ya kan? Dan perilaku itulah yang bisa dibilang pasti akan secara perlahan bakal memusnahkan populasi dari mikroorganisme gitu ya sahabat tani. Dan apalagi perilaku lain kita gitu ya sahabat tani dalam penggunaan atau aplikasi pestisida yang kalau nggak sampai basah luar biasa gitu ya sahabat tani itu belum puas ya nggak. Dan itu nanti ketika netes pada tanah pertanian kita, maka pada akhirnya dapat loh mengganggu keseimbangan mikroorganisme di dalam tanah pertanian kita. Dan tips terakhir dari saya setelah berurusan dengan mikroorganisme model beginian gitu ya sahabat tani, jangan lupa buat mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun, oke? Jadi itu tadi video pengamatan kita tentang mikroorganisme leaf mold versus dengan pupuk NPK dengan berbagai varian gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Maka klik tombol jempolnya gitu ya sahabat tani jika Anda sukai video ini dan bagikan agar manfaatnya tuh lebih besar lagi gitu ya sahabat tani, oke? Dan di sini itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Silahkan klik ya sahabat tani salah satu, insya Allah akan semakin menambah pengetahuan Anda. Saya Rizali Ansar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.